Pemungutan suara pemilu 2024 akhirnya disepakati pada tanggal 14 Februari. Penentuan jadwal yang lama terkatung-katung sempat pula memunculkan berbagai spekulasi. 5 lembar kertas suara, 5 bilik suara, tak pelak memberi tingkat kerumitan yang lebih tinggi. Politik uang tetap diwaspadai, penyederhanaan proses pemilu menjadi kunci. Lantas, siapkah kita melaksanakan pemilu yang dinilai terumit sedunia? Saya Triagung Kristanto malam ini menggantikan Mas Budiman Tanurejo yang berhalangan hadir. Inilah Satu Meja The Forum, jadwal pemilu ditetapkan, siapkah kita? Penyelenggaraan pemungutan suara, pemilihan umum serentak, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta pemilihan anggota DPD RI tahun 2024 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Setuju? Ada kemungkinan termasuk penyelesaian sengketanya itu akan baru tuntas di tahun 2025. Disepakatinya jadwal pemungutan suara pemilu 2024 pada 14 Februari yang dikenal juga Hari Kasih Sayang menjadi titik awal kerja berat mempersiapkan pemilu 2024. Mampukah kita menghadirkan proses pemilu yang mudah dan tidak melelahkan, juga tidak banyak memakan korban? Inilah yang menjadi topik malam ini, dan di studio malam hari ini sudah hadir dua narasumber kita, Mbak Koirinisa Nur Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem. Mbak Ninis, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mas Trapa. Sehat selalu, Mbak Ninis. Dan ada juga politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, anggota Komisi 2 DPR yang menangani bidang pemilu, tentu saja, Mas Arief Wibowo. Apa kabar, Mas Arief? Baik, alhamdulillah. Selamat malam, Mas Arief. Sehat selalu. Alhamdulillah. Dan dua narasumber kita akan hadir melalui daring, melalui Zoom. Ada Mbak Evi Novida Ginting, anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisioner KPU. Mbak Evi, apa kabar Mbak Evi? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mbak Evi sudah bersama dengan kita malam ini. Dan satu lagi narasumber kita adalah orang yang sangat bergelut dengan dunia pemilu, tentu saja, dunia politik, sebagai akademisi dan sebagai pengamat. Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, apa kabar? Selamat malam, terima kasih. Baik, Mas. Apa kabar? Baik, Mas Burhan. Terima kasih untuk hadir bersama kita. Baik, saya akan memulai bincang-bincang pada malam hari ini dengan Mas Arief lebih dahulu. Mas Arief, pemilu 2024 disepakati tanggal 14 Februari. Itu tanggal yang selama ini kita selalu menyebutnya Hari Kasih Sayang dan selalu menimbulkan polemik di negara kita. Kenapa memilih tanggal itu, Mas Arief? Ya, kalau tanggal 14 itu pilihannya diusulkan oleh KPU. Ya, kalau tidak salah dulu KPU memang mengusulkan 3 opsi, yaitu tanggal 14, kemudian tanggal 6 Maret, dan satunya adalah tanggal 21. Ya. Kemudian disimulasikan, akhirnya diusulkan tanggal 14, dan kebetulan bertepatan dengan Valentine Day, Hari Kasih Sayang. Saya kira ini baik, jadi pemilu kita penuh kasih sayang. Dan setelah mendapatkan pertimbangan, karena dikonsultasikan sebagai satu kewajiban yang diperintahkan undang-undang kepada DPR dan pemerintah, maka disepakati tanggal 14. Nah, menurut hemat saya itu usulan tanggal yang tepat, dan kita memberikan persetujuan, karena memang dulu aspirasinya bahwa bagaimana caranya kita mendorong agar pemilu kita ini lebih sederhana dari sisi praktek dan kemudian murah, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Nah, itulah sebabnya kami, fraksi PD Perjuangan, dan kebetulan fraksi-fraksi yang lain juga bersepakat bahwa untuk tidak melewati masa bulan puasa dan Lebaran, ya.
Karena ini soal realitas dan praktek saja, itu akan membuat pemilu lebih mahal. Dan tanggal itu langsung disepakati oleh pemerintah dan DPR? Ya, dan saya kira itu satu persetujuan terhadap usul KPU sebenarnya. Karena pasal 167 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 2017 memang dalam hal penetapan tanggal pemilu, pemungutan suara maksud saya adalah menjadi kewenangan KPU, tetapi tetap harus mendapatkan pertimbangan dari DPR dan pemerintah. Kalau keputusan atau kesepakatan itu begitu mudahnya, Mas Arief, tanggal 14 Februari, kenapa sempat terkatung-katung ya, Mas Arief? Ya, karena pernah ada opsi dari pemerintah tanggal 15 Mei, yang beberapa fraksi menolak, termasuk fraksi kami. Alasan kami sederhana saja, menyangkut soal penyederhanaan pada aspek praktek dan biaya yang mahal, ya. Tetapi pemerintah saat itu memang memberikan pertimbangan kemungkinan jeda waktu transisi yang diperhitungkan oleh pemerintah agar tidak terlalu lama, supaya tidak terjadi keguncangan politik, kegaduhan politik, dan proses transisi bisa berjalan dengan mulus. Tetapi setelah kita hitung kembali, juga akan ada problem nantinya. Kalau pemilunya pada bulan Mei, maka kita akan memantik satu soal tentang pencalonan kepala daerah. Karena pada tahun 2024 juga akan diselenggarakan pilkada serentak, mulai dari urusan pencalonan, administrasinya, kemudian kampanye kepala daerah, kira-kira kompleksitasnya tinggi, kerumitannya tinggi, tumpang tindih, dan ini akan menjadi masalah di dalam satu kata manajemen kunci yang saya dapat dari Mas Arief adalah menghindari keguncangan politik. Sempat muncul wacana Presiden 3 periode, sempat muncul wacana Presiden ditambah 3 tahun sampai dengan 2027. Apakah dengan menetapkan tanggal ini, dan berarti tanggal jadi begitu, akan mengakhiri semua polemik ini? Saya kira automatically, Pertama, konstitusi kita tidak merubah apapun dari norma dasarnya, Dengan demikian undang-undangnya juga tidak berubah, karena harus tetap berpijak pada konstitusi. Nah, dengan pemilu yang sudah kita tetapkan tanggal 14, sebenarnya secara otomatis itu menjadi titik dasar bagi terjaminnya apa yang disebut dengan priorisasi kepemiluan kita dan jabatan, baik itu untuk legislatif maupun eksekutif. Dan itu sesuai dengan konstitusi. Betul, dan kalau ditanya, ya nanti pelantikan anggota Dewan tetap 1 Oktober. Untuk Presiden tetap 20 Oktober. Terima kasih Mas Arief. Saya ingin ke Mbak Evi. Tadi Mas Arief menyebutkan bahwa usulan 14 Februari itu datangnya dari KPU. Apakah betul begitu Mbak Evi, dan kenapa tanggal 14 Februari menjadi salah satu opsi yang ditawarkan? Ya, terima kasih Mas. Ya, sebenarnya memang benar yang disampaikan tadi, kita pada waktu di awal di 2021 pada masa konsinyering, bersama dengan pemerintah dan DPR serta penyelenggara pemilu, kita mengusulkan ada 3 tanggal pada waktu itu, 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret Nah, ini kemudian menjadi satu bulan yang kita perkirakan dan perhitungkan ketika di tahun 2024 dan dengan memperhatikan seluruh tahapan yang tentu saja berkaitan dengan teknis penyelenggaraan, yang karena juga akan ada pemilihan kepala daerah di tahun 2024 di bulan November. Ini kemudian ketika kita tarik mundur, kita melihat tanggal atau bulan yang paling memungkinkan untuk diselenggarakan tanpa mengurangi irisan tahapan yang krusial yang tentunya akan menjadi beban tersendiri cukup berat bagi penyelenggara. Kemudian kita melakukan simulasi, dan simulasi yang kita lakukan, kita memberikan tawaran 3 tanggal tersebut Ini hanya memperhatikan bagaimana kemudian seluruh tahapan ini bisa dijalankan oleh penyelenggara tanpa irisan tahapan yang cukup berat, dan kemudian kita menghindari sama tadi bulan Ramadan untuk masuk sebagai di dalam tahapan yang cukup berat, dan terutama juga kampanye Dan buat KPU? Dari pemilu 2019 yang lalu kita juga melihat mengevaluasi kemudian kita menyusun tahapan itu kemudian lebih awal dari pemilu yang biasanya dilaksanakan di bulan April. Mbak Evi, kalau buat KPU dari 3 hari itu, apakah memang yang terbaik tanggal 14 Februari, atau kita mungkin ngitung-ngitung dengan hitung-hitungan Jawa atau hitung-hitungan
yang Hong Sui-nya gitu, apakah memang yang terbaik itu tanggal 14 Februari? Ya, kalau kita kan melihat hari pemungutan suara itu kan hari Rabu ya. Ini sepertinya sudah lazim dan biasa kita lakukan dalam setiap pemilu itu mengambil hari Rabu. Jadi kita memilih tanggal itu yang juga melihat hari Rabunya jatuh di tanggal berapa gitu ya. Itu yang menjadi patokan kita karena itu hari yang di tengah gitu ya. Tapi anggarannya KPU harus lebih besar lagi loh Mbak, karena harus menyediakan bunga dan coklat untuk pemilih yang memilih pada tanggal itu kan? Ya mungkin ya mudah-mudahan ya karena itu dianggap sebagai hari kasih sayang, ya mudah-mudahan semuanya damai gitu ya. Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta kita menyelenggarakan pemilu ya. Baik, Mas Burhan, ini pemilu dalam suasana kasih sayang. Apakah menurut Mas Burhan melihat fenomena pemilu kita selama ini, 14 Februari akan mengurangi dan mengurangi keguncangan politik dan menumbuhkan kasih sayang sebagai sesama warga bangsa untuk penyelenggaraan pesta demokrasi? Mas Burhan, monggo. Selama ini kita banyak dipenuhi dengan gimmick-gimmick politik ya. Tetapi faktanya seringkali gimmick politik itu tidak lantas bisa kita realisasikan di lapangan. Misalnya ritual pemilu damai yang digelar oleh KPU pada para kontestan. Seringkali baik di atas kertas, tetapi realitas di lapangan tidak serta-merta mengikutinya. Tetapi poin saya begini, apa yang diputuskan oleh KPU dan DPR itu mengakhiri spekulasi terkait dengan dua isu. Isu yang pertama, isu terkait dengan 3 periode buat Presiden Jokowi. Isu yang kedua terkait dengan penundaan pemilu. Menurut saya ini paling krusial. Jadi ini yang paling kita syukuri dari keputusan DPR dan KPU dengan menetapkan tanggal terkait dengan jadwal pemilu 2024. Tentu ada plus minusnya. Tetapi lebih banyak plusnya, termasuk misalnya kalau dilihat dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu serentak 2024, pileg, pilpres di bulan Februari dengan penyelenggaraan pilkada di bulan November itu memberi nafas panjang, jadi nafas segar buat KPU karena secara teknis akan lebih memungkinkan ketimbang diadakan pilpres dan pilegnya di bulan Mei. Kemudian juga memberikan keuntungan buat caleg, buat Mas Arief dan kawan-kawan. Coba bayangkan pileg pilpresnya diadakan bulan Mei. Itu tahapan pemilu, terutama kampanye buat pasangan pilpres, terutama lagi adalah pasangan calon ya yang maju di pileg, baik di DPR atau DPRD, itu ada di tahapan yang memungkinkan di masa bulan Ramadan. Mas Burhan, kalau melihat ini, mohon maaf, saya potong. Kalau melihat tanggal yang dini begitu, di awal Februari 2024, dan kita sedang proses pemilihan penyelenggara pemilu hari ini, apakah kira-kira cukup waktu, Mas, untuk itu? Saya kira KPU sudah membuat simulasi ya terkait dengan tahapan-tahapan menuju hari H-nya di bulan Februari 2024. Saya terus terang punya optimisme kalau kita melihat penyelenggaraan pemilu selama ini. Jadi kalau kita lihat tidak ada negara di dunia ini yang punya kompleksitas administrasi elektoral seketat dan semeriah di Indonesia. India itu negara demokrasi terbesar di dunia, tetapi pemilunya tidak dilakukan dalam satu hari, berminggu-minggu, karena mereka terdiri dari banyak negara bagian. Di Amerika Serikat, meskipun itu negara terbesar kedua, negara demokrasi terbesar kedua, tapi kalau kita lihat pemilunya itu ada pemilu selah. Jadi sepertiga pemilu tidak diadakan pada saat proses pemilihan pilpres. 2/3-nya saja yang bareng diadakan pada saat pilpres. Indonesia, pileg, pilpres, dan bukan hanya pileg di tingkat DPR RI, tetapi juga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota diadakan satu hari. Dan kalau kita melihat pengalaman selama ini, kita patut untuk optimis bahwa KPU kita dan masyarakat kita siap. Cuma administrasi elektoral ini kan dari sisi administrasi penting, tetapi kualitas elektoralnya yang perlu kita perbaiki. Baik. Politik uang, kemudian juga politik identitas, itu masih mewarnai. Nah ini yang harus kita perbaiki, semoga tidak menjadi
kabar 5 tahunan di setiap perhelatan elektoral. Persoalan kualitas dan juga persoalan cukup waktu. Dan kita bersyukur karena kemudian pemilu nasional, artinya pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak dibarengkan dengan pilkada yang kemudian disepakati November tahun 2024. Mbak Ninis, apakah ini berarti memberikan kesempatan cukup untuk penyelenggara pemilu menggelar pilkada pada November nanti? Tetapi Mbak Ninis jawabannya setelah yang pesan berikut ini. Terima kasih.